Sebuah kisah yang berlatar di masa depan di dunia distopia setelah suatu peristiwa yang mengerikan kepemimpinan yang dikenal dengan ministry mengambil alih pemerintahan US. Di bawah pemerintahan yang bersifat diktator ini, para warga tidak diperbolehkan mengenang masa lalu, bahkan semua barang-barang peninggalan dari peradaban terdahulu disita dan dimusnahkan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga kita semua sekeluarga sehat-sehat saja serta berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film fiksi ilmiah berjudul Fahrenheit 451, sebuah film yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Ramin Bahrani serta dibintangi oleh para aktor, tentunya memiliki kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik, jangan berlama-lama lagi, siapkan diri, siapkan kopi atau siapkan mie, dan selamat menyaksikan alur cerita berikut ini. Ya, di bawah pemerintahan ministry ini, salah satu badan atau kelompok yang dulunya kita kenal sebagai pahlawan pemadam kebakaran, kini bertugas menjadi tim pemusnah. Mereka diperintahkan untuk membakar setiap peninggalan masa lalu, terutama buku, agar orang-orang tidak mendapatkan pengetahuan yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Kini buku digantikan dengan internet, disebut The Nine, yang salah satunya menyediakan bahan bacaan yang sangat terbatas dan mendapat izin dari pemerintah. Kemudian, film dimulai dengan menampilkan sang tokoh utama yang merupakan anggota dari Kesatuan Pemadam Kebakaran Salamander bernama Guy Montag sedang berada di rumah canggihnya yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Guy selalu diajarkan bahwa membaca buku adalah suatu tindakan kriminal karena dapat menyebabkan ketidakbahagiaan, kegilaan, dan memicu perbedaan. Guy tidak pernah mempertanyakan peraturan-peraturan ministry dan selalu bekerja dengan penuh semangat. Sembari bersiap, Guy mendengarkan siaran berita tentang membaca buku dan gelandangan yang disebut ill. Beberapa di antara mereka dianggap sebagai kriminal kelas berat yang sangat berbahaya karena berusaha melindungi buku-buku dan segala pengetahuan dari masa lalu. Selain bertugas sebagai pemusnah, Guy juga mengajari anak-anak tentang peraturan-peraturan dari ministry. Bersama atasan sekaligus mentornya, Kapten John Beatty, Guy menjelaskan hanya 3 buku yang boleh dibaca yang beredar di internet, yaitu Alkitab, To the Lighthouse, dan Moby Dick. Selain itu, Guy juga memperlihatkan 2 buku terlarang yang harus dimusnahkan. Di depan anak-anak, dia mendemonstrasikan bagaimana caranya memusnahkan buku dan semua ajaran-ajaran masa lalu yang menyesatkan. Beberapa waktu kemudian, tugas jalanan memanggil. Kelompok Salamander mendapat laporan tentang kejahatan. John, Guy, dan beberapa kru segera bergegas ke lokasi sambil menyanyikan lagu-lagu penyemangat. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah di mana beberapa orang sedang berusaha mengunggah isi buku ke internet agar semua orang bisa membaca. Salamander dengan cepat menghentikan serta menghancurkan komputernya. Lalu orang-orang yang berusaha mengunggah buku dibawa ke hadapan publik untuk dihina dan dipermalukan. Beberapa buku yang ditemukan dibakar habis. Semua itu dipertontonkan ke seluruh penjuru negeri dan semua masyarakat terlihat bersorak karena sangat menikmati. Namun, di luar dugaan, Guy yang melakukan pemusnahan mendapat kilasan ingatan tentang mendiang ayahnya. Setelah mencabut kewarganegaraan si pelaku kejahatan sehingga kini mereka resmi menjadi ill, John dan Guy pergi ke sebuah klub untuk bertemu dengan seorang gadis bernama Clarice McClellan. Diketahui Clarice pernah berstatus sebagai ill, di mana sejak saat itu status kewarganegaraannya dibatasi. Gadis itu meminta John untuk memberinya kebebasan selama setahun dan sebagai imbalan Clarice memberikan petunjuk tentang keberadaan para ill. Kesepakatan pun terjalin. John dan Guy kemudian pergi ke suatu tempat sesuai dengan yang diarahkan oleh Clarice, di mana mereka menemukan sekelompok orang yang akan merekam video. Salah satu dari kelompok itu yang ternyata selamat dari Civil War memberitahukan bahwa petugas damkar seharusnya memadamkan api, bukan malah menyulutnya. John membantah dan menyebutkan ucapan Pak Tua itu sebagai kebohongan dari ill yang menyesatkan, namun Guy malah terguncang dan mulai mempertanyakan tentang kebenaran.
John menegaskan bahwa pemadam kebakaran dibentuk oleh Benjamin Franklin, yang mana selain memadamkan, para petugas itu juga diperbolehkan untuk menyalakan api jika memang diperlukan. Kali ini giliran Patua yang menganggap penjelasan tersebut sebagai omong kosong dari ministry, sehingga membuatnya tertawa. Patua pun segera ditangkap dan seperti biasa, puja-puji diberikan oleh masyarakat kepada tim Salamander atas keberanian mereka memberantas para il. Demi merayakan keberhasilan tersebut, Guy dan John singgah di sebuah bar untuk minum-minum bersama. Guy membicarakan tentang mendiang ayahnya yang juga adalah seorang petugas damkar dan dianggap sebagai pahlawan karena gugur saat bertugas. Momen ini sekaligus menjelaskan tentang sedikit kehidupan Guy yang ternyata setelah meninggalnya sang ayah, pemuda itu dibesarkan oleh John yang memperlakukannya sebagai keluarga. Sementara itu ditampilkan Clarice yang bertemu dengan seorang informan untuk bertukar rekaman berisi informasi. Pria itu memberitahu tentang sebuah rumah di hutan yang merupakan tempat penyimpanan buku. Lalu kembali ke Guy, ketika tiba di rumah, dia bertanya kepada AI yang disebut Fiksi tentang sejarah pemadam kebakaran sebelum Civil War terjadi. Fiksi menjelaskan sama persis seperti yang dijelaskan John. AI itu pun curiga dengan kondisi Guy, sehingga menyarankan agar segera mengkonsumsi obat tetes wajib yang telah diresepkan. Tak lama kemudian, Guy menerima telepon dari John dan keduanya bersama tim Salamander mendatangi sebuah rumah di hutan seperti yang diinformasikan oleh Clarice. Di sana mereka menemukan seorang wanita tua yang sedang membaca, sama sekali tidak bereaksi meski mengetahui kelompok Salamander datang dan melakukan pengerusakan. Segera kelompok itu merebut buku dari tangan si wanita tua dan pada saat itu seorang petugas memanggil John dan Guy untuk melihat temuannya, yaitu sebuah ruangan yang dipenuhi buku. Temuan tersebut membuat Guy sangat terkejut karena seumur hidupnya belum pernah dia melihat begitu banyak buku. John meminta untuk memperhatikan baik-baik pemandangan yang ada di hadapannya karena mungkin itu tidak akan dilihat lagi di masa depan. Selain itu, John juga memberikan salah satu buku dan meminta Guy untuk membaca beberapa baris kalimat pada halaman yang dipilih secara acak. Pada momen ini, Guy benar-benar terguncang sehingga menghentikan bacaan. Kemudian John menjelaskan, begitulah sebuah buku dapat mempengaruhi pikiran si pembaca sampai pada akhirnya gila. Setelah John meninggalkan ruangan tersebut, rasa penasaran menguasai Guy sehingga diam-diam mengambil salah satu buku. Tak lama kemudian, Salamander telah mengumpulkan buku di lantai bawah, menuangkan bahan bakar di atasnya. Sementara wanita tua masih tetap diam, namun ketika hendak dibawa, dia menolak. Wanita tua itu malah mendekati tumpukan buku, menyalakan api, dan membakar dirinya sendiri sambil mengucapkan kata omnis. Guy kembali terguncang, menatap dengan ngeri, serta mencium aroma daging yang terbakar memenuhi ruangan. Bersama dengan itu, seperti biasa, momen tersebut tersiar secara langsung ke seluruh negeri, sehingga masyarakat juga dapat menyaksikan sebagai pembelajaran. Peristiwa itu membuat John dipanggil oleh para atasan. Menurut mereka, John telah lalai dalam menjalankan tugas. Akibat dari kelalaian tersebut, kini kata omnis telah menjadi viral di internet sehingga rekaman tentang terbakarnya wanita tua harus diubah, sebutan omnis diganti dengan cowards atau pengecut. Keesokan harinya, Guy melihat perubahan dan menghadap John untuk membahas masalah itu. John mengungkapkan bahwa omnis bisa berarti apa saja termasuk kegilaan. Pembakaran yang dilakukan wanita tua adalah salah satu bukti bahwa membaca buku dapat mempengaruhi kesehatan mental. Beberapa waktu kemudian, saat kembali ke rumah, Guy memerintahkan Fiksi dalam mode offline, lalu secara diam-diam mulai membaca buku yang diambilnya. Saat membaca dengan suara lantang, Fiksi tiba-tiba menjawab, menerangkan bahwa apa yang diucapkan Guy salah. Guy benar-benar terkejut karena ternyata Fiksi tetap dalam keadaan online, dan Guy pun segera pergi begitu saja. Merasa rumahnya sendiri tidak aman, Guy akhirnya menuju ke daerah kumuh untuk menemui Clarice. Awalnya Clarice mengancam, meminta Guy segera menjauh, tapi seketika gadis itu berubah pikiran saat melihat buku yang dibawa Guy. Bagaimana mungkin seorang anggota pemadam kebakaran bisa menyembunyikan benda yang paling haram untuk disimpan? Keduanya pun pergi ke apartemen Clarice untuk membaca buku tersebut, sembari sesekali mendengarkan penjelasan Clarice tentang ministry yang bertujuan untuk
membuat rakyat menjadi buta huruf agar ministeri bisa dengan mudah berkuasa dan memerintah. Terungkap bahwa setelah Civil War, ministeri secara diam-diam membunuh orang-orang yang memiliki pengaruh kuat, lalu mengganti budaya dan pemerintahan lama dengan yang baru. Selain itu, Clarice juga menjelaskan tentang obat tetes yang dikonsumsi Guy setiap harinya, yang mana ternyata itu adalah semacam obat yang bisa membuat kenangan-kenangan lenyap sehingga mematuhi aturan yang berlaku di sistem pemerintahan baru. Clarice yang masih mengingat masa lalu menceritakan tentang orang tuanya yang juga tergabung dalam kelompok Il. Setelah orang tuanya meninggal dunia, Clarice dibesarkan oleh kelompok Il. Lelah dengan pelarian, akhirnya gadis itu datang ke kota, menyamar sebagai warga atau disebut native. Namun entah mengapa dia tidak pernah bisa lepas dari buku sehingga bekerja sebagai penyelundup sampai akhirnya tertangkap dan kini dipaksa menjadi informan demi mendapatkan kebebasan. Malam pun ditutup dengan bermain harmonika bersama dan keduanya tenggelam dalam rasa nyaman, saling menatap dan... Ketika Guy kembali ke rumah, beberapa waktu kemudian, dia telah menjadi orang yang berbeda. Guy tidak lagi mengkonsumsi obat tetes demi membuktikan apa yang Clarice katakan, dan ternyata itu benar. Secara perlahan, ingatan tentang masa kecil Guy mulai kembali, di mana kala itu sang ayah memberikannya sebuah buku. Keesokannya di kelas, John menjelaskan tentang para Il yang telah berhasil mengkode pengetahuan tentang ribuan buku ke dalam DNA, yang mana disebut Omnis. Para Il berencana mengirim Omnis ke Kanada untuk kemudian disebarkan, dan jika itu terjadi, maka dunia akan memiliki akses ke semua buku yang pernah ditulis, dan segala sesuatu yang diperjuangkan pemadam kebakaran selama ini akan menjadi sia-sia. Agar bisa segera menemukan Omnis, kelompok Salamander mengumpulkan para Il yang bersembunyi di seluruh penjuru kota Cleveland. Kemudian mereka disiksa dengan kejam dan dipaksa untuk memberikan informasi. Clarice juga berada di sana karena tertangkap, sementara Guy hanya bisa terdiam memandangi di belakang John. Lalu saat menghajar salah satu Il yang melarikan diri, pemuda itu pun kembali mendapatkan kilasan masa lalu. Kali ini dia melihat para petugas damkar memukuli sang ayah di hadapan tumpukan buku. Kembali ke masa kini, setelah pemukulan yang brutal, tak ada satupun dari Il yang mau buka mulut. Tak tahan menyaksikan hal itu, Guy pun memutuskan aliran listrik sehingga memberikan kesempatan kepada para Il untuk melarikan diri. Segera, kelompok Salamander bergerak untuk kembali menangkap. Sembari berpura-pura melakukan hal yang sama, Guy memberikan jalan bagi Clarice. Lalu pada sebuah momen, dia menemukan seorang pria bersama putrinya sedang bersembunyi di kamar mandi. Guy pun segera menutup kembali tirai, menegaskan bahwa semua sudah aman. Namun sangat mengejutkan, ternyata hal ini diketahui oleh John, sehingga setelah tugas selesai, Guy dipanggil untuk menghadap sang kapten di ruangannya. Tentu saja John marah besar. Apapun alasannya, tidak ada Il yang dibiarkan lolos, meskipun bersama anak kecil. Karena Il adalah sekumpulan orang licik dan kejam, mereka bahkan tega menggunakan anak kecil demi melindungi diri. Menyadari kesalahannya, Guy pun segera melepas jaket dan lencana, lalu memberikannya kepada John dan menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri. Hal ini pun membuat John semakin marah dan langsung melemparkannya kepada Guy. John mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan selama ini kepada Guy tentang peraturan dan prinsip ministry, serta mengancam akan membakar siapapun yang berani berkhianat. Setelah Guy meninggalkan ruangan, John memanggil salah satu anak buahnya bernama Douglas atau Do untuk mengawasi Guy. Tak lama kemudian, Do kebetulan melihat Guy bertingkah aneh dan menaiki mobil yang menghampiri. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata di dalam mobil tersebut ada Clarice. Ini membuktikan bahwa kemungkinan Guy telah bergabung dengan Il. Dugaan John benar adanya, dan tentu saja itu membuatnya benar-benar marah. Guy kini bersama para Il, meskipun kelompok itu belum sepenuhnya mempercayai, tapi Clarice tetap berusaha meyakinkan bahwa Guy dapat membantu dalam misi utama mereka.
Beberapa waktu kemudian, Guy tiba di markas rahasia Il, di mana dia bertemu dengan teman-teman Clarice dan pemimpin kelompok itu yang bernama Raven. Diketahui bahwa mereka semua telah menghafal satu buku, sehingga bahkan jika ditemukan dan dimusnahkan, buku-buku tetap ada selamanya di dalam pikiran mereka. Sebagai ujian, Raven memerintahkan Guy untuk menghabisi seorang petugas damkar yang mereka tangkap. Tentu saja hal itu membuat Guy sangat terkejut, tapi tak memiliki alasan untuk menolak. Beruntung, ketika hendak melakukan, salah satu dari anggota datang menghentikan sekaligus menjelaskan bahwa Guy telah lulus. Selanjutnya, Guy dipertemukan dengan Clifford, seorang pemuda yang memiliki burung peliharaan dengan DNA yang dienkripsi, berisi ilmu dari buku-buku yang disebut Omnis. Diketahui Omnis diciptakan oleh ibu Clifford yang merupakan seorang ilmuwan ahli genetika. Saat ini para ilmuwan-ilmuwan di Kanada akan mengambil tanggung jawab menggandakan DNA Omnis untuk disuntikan ke setiap hewan lain di dunia, sehingga informasi di dalam buku-buku dapat tersebar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan Guy. Merasa penasaran, Guy pun mencoba menghampiri Clifford dengan sebuah buku, menantangnya untuk menebak kalimat selanjutnya dari salah satu baris di salah satu halaman. Hasilnya sangat mengagumkan. Clifford tidak hanya berhasil melanjutkan kalimat-kalimat tersebut, tapi juga mengetahui berapa banyak halaman, kalimat, dan kata yang terdapat di dalam buku. Setelah cukup yakin, Guy kembali ke kantor untuk mencuri transponder yang mana akan diikatkan pada burung, sehingga bisa menerima sinyal dari para ilmuwan Kanada. Tak disangka-sangka, ternyata John telah mengetahui sehingga segera memergoki. Guy pun mau tidak mau harus menghadapi John, berpura-pura mengakui bahwa dirinya telah kembali dan siap beraksi. John terlihat lega, tapi sebelum itu dia memberikan sebuah buku dan meminta Guy untuk membacanya. Dalam kondisi buku itu dibakar. Setelah membuktikan semuanya, akhirnya Guy pun diajak untuk melakukan sebuah aksi penyergapan. Namun sangat mengejutkan, ternyata yang kelompok itu datangi adalah kediaman Guy, di mana telah berkumpul para wartawan yang siap menyiarkan. Tanpa berkata, Guy masuk ke dalam rumah dan segera dia menemukan tumpukan buku. Kelompok Salamander menerangkan bahwa buku-buku itu ditemukan di rumah Guy dan dengan ini Guy dianggap sebagai Il. Segera John memerintahkan Guy untuk membakar buku-buku tersebut beserta dinding-dinding ruangan. Bersamaan dengan itu, Guy kembali mendapatkan kilasan ingatan tentang sang ayah yang dieksekusi dan Guy menyaksikan semua itu ketika masih kecil, tapi sayang tidak bisa melakukan apapun. Guy pun dibawa keluar untuk diresmikan menjadi Il di hadapan para wartawan. Saat semuanya sedang lengah, segera Guy merebut flamethrower dan tanpa ragu menembakkannya ke Doe, lalu segera melarikan diri. Kebetulan, Clarice datang menjemput dan mereka langsung menuju ke markas rahasia. Sayangnya, John telah mengetahui lokasi markas itu, sehingga sebelum Guy dan Clarice tiba, kelompok Salamander sudah lebih dulu berada di sana, membakar semua buku dan mengeksekusi sebagian besar para Il. Beberapa yang selamat, termasuk Raven, melarikan diri ke dalam hutan bersama Clarice. Sedangkan Guy sendiri mencoba menyelinap ke dalam gudang. Sangat disayangkan, di sana dia menemukan Clifford yang tergeletak, tapi untungnya burung pembawa Omnis masih hidup. Guy pun langsung mengikatkan transponder pada kaki burung. Meski John muncul dan mengancam akan membakar, Guy tetap melanjutkan misi sampai akhirnya melepas burung itu terbang ke udara. Film pun ditutup dengan menampilkan burung pembawa Omnis terbang jauh sampai akhirnya bergabung dengan kelompok baru di langit Kanada. Menyisakan satu pertanyaan besar kepada kita, apakah rencana Il berhasil? Ataukah pemerintah menemukan cara untuk menggagalkan rencana tersebut? Dan tamat. Buat yang belum tahu, sebagai informasi, film ini merupakan adaptasi dari novel karya Ray Bradbury, rilis pada tahun 1953 dengan judul yang sama. Meskipun berhasil menyesuaikan kisah klasik dengan gaya modern, namun perubahan cerita dari bukunya membuat film ini menjadi kurang berhasil dalam menciptakan cerita dan karakter yang baik.
Pertemuan Guy dengan Clarice, seorang double agent untuk pemadam kebakaran sekaligus Il, membuat keduanya sepakat melindungi sastra klasik dan musik yang mana dianggap sebagai mural oleh pemadam kebakaran sehingga harus dimusnahkan. Hal ini membuat Guy meragukan peraturan pemerintah yang selama ini diyakininya. Nah, keraguan ini diketahui oleh Kapten John, orang yang membentuk Guy menjadi pemadam kebakaran taat hukum setelah mengangkatnya sebagai anak. Disinilah perbedaannya. Dalam buku, Guy adalah seorang pria yang memiliki istri bernama Mildred. Sedangkan film bermaksud untuk menempatkan Clarice sebagai pasangan Guy Montague. Ya, hubungan Guy dan Clarice yang dimulai dari ketegangan di awal hingga berkembang terlalu cepat menjadi rekan yang penuh dengan kepercayaan, terasa seperti dipaksakan. Dalam novel, Clarice sebenarnya adalah seorang gadis tetangga, bukan seorang yang mungkin terlibat secara romantis dengan Guy. Ketergantungan pada teknologi dan ketidaktahuan terhadap perubahan di sekitar menjadi contoh dari kehidupan orang-orang di masa kini. Itulah yang diwakili oleh karakter Mildred di dalam novel. Film ini adalah tentang bagaimana sikap puas yang berlebihan dapat mengancam kebebasan dan keamanan dengan berbagai cara. Ketika seseorang terlalu puas, mereka mungkin cenderung mengabaikan atau meremehkan potensi resiko dan ancaman di sekitar mereka. Ini dapat mengarah pada kelalaian terhadap tindakan pencegahan atau pengabaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Selain itu, sikap puas diri yang berlebihan juga bisa menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap isu-isu keamanan dan hak-hak sebagai masyarakat. Salah satu yang menjadi topik khusus yang difokuskan adalah media dan masyarakat. The Nine, saluran berita yang melaporkan aktivitas pemadam kebakaran, sebenarnya bekerja di bawah pemerintah, memberikan laporan yang bersifat satu arah dan sepenuhnya bias mengenai tindakan-tindakan pemadam kebakaran terhadap para Il. Hubungan antara media dan pemerintah dalam film ini adalah semacam pesan pengingat bahwa adanya keterkaitan media dengan pemerintah atau kecenderungan media memberikan laporan yang sangat bias dapat membahayakan integritas informasi yang diterima oleh masyarakat. Pesan ini dapat diartikan sebagai suatu peringatan agar masyarakat tetap kritis terhadap informasi yang diterima, mencari sumber berita yang beragam, dan mewaspadai laporan-laporan yang dipengaruhi politik. Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!